saya Hartini, stambuk A111200020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang prosa fiksi dan drama. Pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pemeran, latar, serta tahapan rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisnya sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Imajinasi di sini dapat berarti cerminan kenyataan dari berbagai pengalaman, pengetahuan, dan literasi penulisnya. Berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah tulisan cerita atau kisah yang belum mendapat pengaruh budaya modern barat. Sedangkan prosa baru adalah karya yang penulisannya telah dipengaruhi oleh budaya modern barat. Ciri-ciri prosa lama. 1. Statis. Cerita yang dikisahkan secara turun-temurun sehingga tidak mengalami perubahan yang signifikan. 2. Sedikit diferensialisasi. Suatu legenda bisa jadi masih yang itu saja, hanya mengalami sedikit perubahan di suatu daerah. 3. Berpusat di istana. Dalam artian cerita lebih banyak mengisahkan tokoh-tokoh kerajaan dan kelas atas atau orang luar biasa. 4. Bersifat anonim. Tidak diketahui siapa penulis aslinya dan terus sedikit berubah tergantung dari penutur selanjutnya. Kelima, menyebar dengan cara lisan. Tidak ada naskah pasti yang dijadikan sebagai patokan tulisan orisinalnya. Kemudian ciri-ciri prosa baru. Yang pertama, bersifat dinamis, yang berarti mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat sentris, mengungkap hal sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, memperhatikan urutan peristiwa melalui pengolahan unsur alur dan pengaluran yang disusun dengan lebih apik. Yang keempat, bersifat rasional, meskipun terkadang masih meminjam mite atau legenda tertentu, tetapi dibedah secara logis. Dan yang terakhir, penulis tidak anonim dan bentuknya sudah berupa tulisan saja. Selanjutnya, jenis prosa lama. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi dan hayalan yang menggunakan gaya estetika klasik dari suatu daerah tertentu. Kedua, fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang bersifat alegori atau simbolisme secara utuh. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita yang biasanya bertemakan seperti sejarah maupun roman fiksi yang disampaikan melalui gaya dramatis, bernilai semangat juang, pelipur lara hingga sebagian hiburan untuk merayakan sesuatu. Berikutnya, legenda. Legenda menceritakan asal-usul sesuatu, tempat, benda atau tokoh hingga kejadian fantastis yang dihubungkan dengan asal-muasal sesuatu di suatu tempat atau daerah. Yang terakhir, mite. Mite atau mitos adalah kisah yang berlatar belakang sejarah namun mengandung hal-hal mistis dan gaib yang dipercaya oleh masyarakat penganutnya. Sedangkan jenis prosa baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek yang merupakan cerita berbentuk prosa yang hanya fokus terhadap satu tokoh, latar, atau situasi saja sehingga bentuknya lebih sederhana dan berdurasi pendek. Kemudian, novelet. Novelet adalah kisah yang ceritanya lebih panjang dari cerpen tetapi masih lebih pendek dari novel. Yang ketiga, novel. Novel adalah kisah berplot yang jangkauan cerita, latar, tokohnya luas dan memiliki runtutan peristiwa yang panjang dan kompleks. Selanjutnya, unsur prosa fiksi. Unsur pembangun dari fiksi terbagi menjadi dua. Pertama adalah unsur ekstrinsik, yang berarti unsur yang berada di luar teks namun tetap saling berpengaruh terhadap penciptaan karya. Kedua adalah unsur intrinsik, yang hadir dari dalam teks itu sendiri dan membangun keutuhannya.
Unsur ekstrinsik prosa fiksi. Unsur ekstrinsik prosa fiksi adalah segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra, seperti nilai sosiologi, nilai kesejahteraan, nilai moral, dan nilai psikologi. Ia merupakan nilai subjektif pengarang yang bisa berupa kondisi sosial, motivasi, tendensi yang mendorong dan mempengaruhi kepengarangan seseorang. Sedangkan unsur intrinsik prosa fiksi terbagi atas beberapa. Yang pertama, tokoh dan penokohan, yang berarti pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Yang kedua, alur dan pengaluran atau biasa disebut plot, rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat, hubungan waktu, lingkungan, dan keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, gaya bahasa, yaitu cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang menggugah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Yang kelima, sudut pandang. Cara menyampaikan seperti sudut pandang pertama yang biasa disebut aku dan sudut pandang orang ketiga yang biasa disebut dia atau mereka. Yang keenam, tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Yang ketujuh, amanat. Amanat berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Kemudian masuk dalam penjelasan mengenai drama. Pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Drama dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pementasan teater, sandiwara, lenong, film, sinetron, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis drama. Yang pertama, tragedi atau drama duka adalah drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Dengan kisah tentang bencana ini, pengarang secara bervariasi ingin melukiskan keyakinannya tentang ketidaksempurnaan manusia. Yang kedua, komedi. Komedi adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan kisahnya berakhir dengan kebahagiaan. Yang ketiga, melodrama. Melodrama adalah lakon yang sentimental dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Salah satu ciri-cirinya adalah tokoh utamanya adalah pahlawan yang biasanya memang di dalam perjuangan. Yang keempat, dagelan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan, alurnya tersusun berdasarkan arus situasi dan tidak berdasarkan perkembangan struktur dramatis serta perkembangan cerita sang tokoh. Selanjutnya, struktur drama. Pertama, eksposisi. Isinya pemaparan masalah utama atau konflik utama yang berkaitan dengan posisi diametral antara protagonis dan antagonis. Hasil akhir, antagonis berhasil menghimpun kekuatan yang lebih dominan. Kedua, rising action. Isinya menggambarkan pertentangan kepentingan antar tokoh. Hasil akhir, protagonis tidak berhasil melemahkan antagonis. Yang ketiga, complication. Isinya perumitan, pertentangan dengan hadirnya konflik sekunder. Pertentangan meruncing dan meluas, melibatkan sekutu kedua kekuatan. Hasil akhir, antagonis dan sekutunya memenangkan pertentangan, kubu protagonis tersudut. Kemudian klimaks. Isinya jatuhnya korban dari kubu protagonis juga dari kubu antagonis. Hasil akhir, peristiwa-peristiwa tragis dan menimbulkan dampak besar bagi perimbangan kekuatan antar kubu. Dan yang terakhir adalah resolusi. Isinya hadirnya tokoh penyelamat bisa muncul dari kubu protagonis atau tokoh baru yang berfungsi sebagai penyatu kekuatan konflik sehingga situasi yang kosmetik dapat tercipta kembali.
Pada tahap ini, pesan moral disampaikan, yang biasanya berupa solusi moral yang berkaitan dengan tema atau konflik yang sudah diusung. Kemudian unsur intrinsik dari drama meliputi 1. Lakon atau yang biasa disebut cerita. 2. Pemain yang meliputi aktor atau aktris. 3. Tempat. 4. Penonton atau publik. 5. Tata pentas dan dekorasi. 6. Tata rias dan busana. 7. Tata lampu. 8. Tata suara dan ilustrasi musik. Dan yang terakhir, unsur ekstrinsik drama. 1. Biografi pengarang. Seorang pengarang karya sastra harus dapat menjiwai isi karangan yang dibuatnya. Yang kedua, psikologi. Seorang pengarang harus mampu menguasai psikologi karangan sastra yang dibuatnya. Dan yang ketiga, sosiologi. Pengarang menulis drama juga dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat asalnya, kondisi ekonomi, dan realitas sosial.